Yang pertama-tama kita akan melaunch instance. Lalu setelah itu kita beri nama. Di sini saya memberi nama VPN server. Lalu kita di sini mencari OpenVPN di mesin image, Amazon mesin image. Lalu kita pilih yang paling atas, OpenVPN Access Server, dan pilih dan lihat yang free tier. Setelah kita memilih, lalu selanjutnya kita memilih tipe instance. Dan di sini saya pakai yang micro. Lalu setelah itu kita pilih keypair. Jika belum membuat, bisa membuat terlebih dahulu. Jika sudah, kita launch instance-nya dan tunggu beberapa saat. Lalu setelah itu kita masuk ke instance yang telah kita buat. Setelah kita masuk ke instance yang telah kita buat, lalu kita bisa scroll ke bagian bawah dan melihat OS yang kita gunakan menggunakan Linux. Lalu setelah itu kita akan connect instance dan akan muncul ke bagian SSH client. Di sini kita ketikkan yes, lalu enter sampai ke bagian bawah, sampai ke bagian password. Di sini kita membuat password untuk mengakses OpenVPN. Lalu selanjutnya akan terdapat IP untuk mengakses OpenVPN. Di sini kita akan kopikan. Lalu kita masukkan username dan password yang telah kita buat. Ini merupakan tampilan dari OpenVPN. Lalu kita menuju ke menu VPN setting. Lalu kita scroll ke bawah pada bagian client. Kita akan aktifkan dengan menekan tombol yes. Lalu kita save setting. Setelah dilakukan perubahan, kita harus melakukan update. Di sini kita klik update running server. Lalu selanjutnya kita kopikan link yang tadi dan hapus sampai ke bagian IP-nya saja. Lalu setelah itu kita masukkan kembali username dan passwordnya. Lalu di sini kita pilih OS yang akan kita gunakan. Di sini saya memilih yang paling atas, Windows. Setelah masuk ke bagian tampilan awal, kita akan melakukan import profile dengan kita memasukkan IP yang telah kita dapatkan seperti ini. Pada bagian ini akan memasukkan username dan password yang telah kita buat. Setelah kita buat atau setelah kita lakukan import, kita akan menyalakan. Sebelum itu kita memasukkan dulu passwordnya.
dan ini sudah connect ya, atau OpenVPN telah terhubung. Lalu kita akan melihat apakah IP kita sudah berubah, dan kita bisa melihat bahwa IP publik sudah berubah seperti di OpenVPN. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuat beberapa user dengan cara ke user permission. Lalu kita di sini akan memasukkan nama kita sendiri. Lalu kita klik ke bagian setting, dan di sini kita dapat men-setting seperti password. Apakah kita dapat merubahnya, panjang dari passwordnya atau seperti apa, ini kita bisa melakukan setting sendiri sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah melakukan setting, kita bisa save. Setelah itu kita update running server, dan user baru pun telah selesai dibuat. Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan user yang telah kita buat. Kita ke menu user profile, lalu pilih user yang akan kita aktifkan dengan cara klik new profile. Lalu setelah itu kita bisa melakukan set password, dan sudah terkonek sebagai klien. Lalu selanjutnya kita akan membuat user baru lagi. Di sini kita akan menginputkan nama, ini misalnya Paduni Rafael. Kita akan inputkan Paduni Rafael dan Pak Riki. Sama seperti tahap sebelumnya, kita di sini bisa melakukan setting. Dan langkah-langkahnya pun sama seperti yang tadi. Dan di sini untuk user Paduni Rafael sudah terhubung sebagai klien. Selanjutnya nih yang Pak Riki. Dan Pak Riki pun sudah terhubung sebagai klien.